Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nif Balkis akan menjelaskan tentang latihan modul 6. Di sini ada soal latihan modul 6 bagian A. Di sini merupakan perusahaan susunan data menggunakan deklarasi 2 dimensi. Di sini ada data-datanya. Di sini akan disusun data-datanya. Kita coba jalankan saja langsung untuk melihat hasilnya. Ini angka pertama 10, jadi angka 0 ini sama dengan kayak gini. Ini area deklarasi dimensi 2. Lalu untuk program selanjutnya itu soal modul 6 bagian B, sama seperti yang atas, hanya dibedakan ininya saja. Untuk melihat hasilnya kita tampilkan. Hasilnya adalah seperti ini. Itu yang digantikan integer angka ininya saja. Lalu untuk program selanjutnya modul 6 bagian C, sama juga seperti yang di atas, hanya diganti unitnya saja. Untuk kita lihat hasilnya, kita jalankan saja programnya. Kita jalankan seperti ini. Kita cek ulang dulu yang bagian kedua tadi. Kita jalankan dulu yang tadi, kita cek lagi yang kedua tadi. Benar. Lalu untuk program yang selanjutnya bagian D, ini untuk nama-nama warna seperti ini, terpisah seperti ini. Kita lihat hasilnya, merah, kuning, hijau, biru, tapi dia dengan cara menghijau seperti ini. Untuk program bagian modul 6 bagian E, ini sama dengan yang atas tadi, yang bagian D, tetapi bedanya adalah yang bagian D tadi di eja, yang bagian E ini langsung diketik seperti itu. Bedanya pada rumusnya saja. Dan untuk latihan modul 6 bagian F ini, program menampilkan warna pelangi. Jadi sini ini merupakan deklarasinya, ini merupakan deklarasi array 2 dimensinya, ini fungsi perulangannya, dan ini menampilkan hasil dari fungsi perulangan. Kita jalankan seperti ini tampilannya. Lalu untuk soal modul 6 bagian G, ini ada dua dimensi 100 titik. Ini deklarasinya. Ini perulangannya, perulangan membuat arraynya terlebih dahulu. Menampilkan ini perulangan X1, 1 kecil dari 2. For perulangan membuat array sebanyak, ini membuat array sebanyak 100 kali. Ini untuk menghitung looping sampai titik sama dengan 100. Kita jalankan programnya seperti ini. X 900 maka Y 197. Nah, akhirnya. Untuk program selanjutnya soal bagian modul 6H
bagian H pada program 421. Ini contoh program tadi yang belum saya jelaskan. Di sini deklarasi, di sini alamat lokasi, di sini nilai data yang alamat lokasi memori disimpan pada PTRA, pointer A, di sini alamat lokasi memori. Ini menampilkan nilai hexa. Kita tampilkan seperti ini hasilnya. Untuk program 4.2.2 ini merupakan deklarasi pointer. Ini ekspresi biasanya, ini alamat lokasi memori, ini ekspresi dengan pointernya seperti ini. Ini ekspresi dengan pointer, ini ekspresi dengan ekspresi biasa. Kita jalankan misalnya seperti itu. Lalu untuk pada contoh program 2.3 ini panjang sekali ya. Nah, saya jelaskan sini. Di sini bukan prototipe fungsinya. Ini prototipe fungsi, ini deklarasi. Lalu ini fungsi yang harus ada pada program C, sama lah seperti yang sebelumnya. Lalu ini definisi fungsi pada fungsi. Ini definisi fungsi pointer pada fungsi 2. Ini alamat lokasi pointer tersebut. Kita jalankan saja programnya. Hasilnya seperti itu. Lalu untuk contoh soal 4.2.4 ini merupakan deklarasi array satu dimensi yang dengan angka yang terdiri 5 data bertipe integer. Ini perulangannya. Kita jalankan saja programnya. Hasilnya seperti ini, sama seperti yang modul 5. Deklarasi array satu dimensi. Nah, yang ini untuk menginput umur, jumlah saudara kandung. Ini deklarasi, ini fungsi. Ini input data umur, menampilkan data umur, menjelaskan memori dinamis. Kita jalankan saja programnya. Misalnya saudara kandung saya 2, ketikkan umurnya 12, satu lagi umurnya 10, seperti ini. Seperti itu. Dan untuk pada contoh program 426, di sini ini merupakan deklarasi array satu dimensi lagi. Ini deklarasi variabelnya, ini perulangannya. Ini perulangannya, ini untuk menampilkannya. Ini menampilkan data pointer. Lalu kita jalankan saja. Contohnya hasilnya adalah seperti ini. Kemudian ini untuk contoh soal 431. Ini struktur biodata. Nah, ini deklarasi variabel, deklarasi string. Ini struktur biodata pribadi yang punya banyak barisnya 7. Ini mencetak variabel, kita jalankan saja programnya. Ini yang sudah saya tulis di coding.
muncul datanya seperti itu. Lalu untuk bagian 3.2 untuk programnya, ini di sini merupakan deklarasi variabel. Ini merupakan pointer sebagai anggota dari struktur. Ini deklarasi pointer sebagai integer, deklarasi dalam struktur, deklarasi pointer sudah sebagai integer, dan deklarasi pointer sebagai karakter. Di sini telah jelaskan keterangan-keterangannya. Di sini langsung saja ya kita jelaskan, jalankan programnya. Ini ASRI 11/4/1997 print run seperti itu, karena saya sudah memasukkan datanya terlebih dahulu tadi pada coding. Lalu untuk soal latihan yang terakhir pada modul 6 yaitu bagian I. Ini merupakan penginputan daftar mahasiswa, nama mahasiswa sebanyak 10 kali. Kita jalankan saja. Tunggu saya jelaskan sedikit di sini. Ini merupakan perulangannya, ini inputnya, ini input. Sudah saya beri keterangan di sini. Deklarasi ini kita jalankan saja. Misalnya NIM-nya nomor 01, namanya Andi, nilainya 88, mahasiswa 202, namanya Budi, nilainya 89, yang ketiga 03, namanya Bambang, nilainya 99, mahasiswa keempat 04, namanya Bima, nilainya 87, namanya Cika, salah ya, Cika, nilainya 89, ini 05, namanya Cici 77, ini 07, namanya Desi 6, 08, namanya Dede, nilainya 99, 09, namanya Vivi, nilainya 45, yang terakhir 10, namanya Kiki, nilainya 100, muncul seperti ini. Jadi ini merupakan nilai daftar 10 daftar mahasiswa yang saya inputkan tadi. Demikianlah video penjelasan saya mengenai soal latihan pada modul 6. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.